Gerindra maafkan ejekan, Prabowo bukan lawan Ganjar, Adian Apitupulu. Politikus PDIP Adian Apitupulu menyebut Prabowo Subianto bukan lawan seimbang Ganjar Pranowo. Gerindra pun merespon pernyataan Adian. Setiap manusia itu melekat dalam dirinya sifat-sifat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ada sifat sabar, rendah hati, loyal, ikhlas, pongah atau sombong. Dan kadang itu tidak kita sadari oleh dirinya sendiri, dan hanya orang lain yang bisa menilai, kata Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 April 2023. Untuk diketahui, pernyataan itu dilontarkan Adian Apitupulu saat menghadiri pemaparan survei calon presiden Poltreking. Melihat hasil survei yang dipaparkan, Adian meyakini Ganjar bisa jauh mengungguli Prabowo sehingga ketum Partai Gerindra itu dianggap bukan lawan seimbang Ganjar. Politikus Gerindra itu menyebut ejekan tersebut merupakan bagian dari sifat manusia yang melekat pada pribadi. Sehingga, partainya pun mengaku sudah memaafkan pernyataan Adian. Bambang kemudian menyinggung sikap Prabowo selaku ketum Gerindra yang selalu mencontohkan sikap rendah hati. Menurutnya, Prabowo kerap memegang teguh pepatah Jawa dalam bertindak dan bertingkah laku ojo dumeh, ojo kagetan, ojo gumunan. Terkait ejekan Adian itu, saya pikir itu bagian dari sifat manusia yang melekat pada dirinya, jadi kita maklumi dan maafkan. Karena Prabowo selalu mengajarkan kepada kami seluruh kadernya untuk sabar, rendah hati, loyal dan tidak sombong, ucapnya. Terakhir, Gerindra bakal menjadikan ejekan tersebut sebagai motivasi dalam memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Sejak awal, partai berlambang burung Garuda itu menganggap seluruh capres merupakan putra terbaik bangsa. Kami anggap ejekan saudara Adian sebagai motivasi buat kami semakin gigih berjuang meyakinkan masyarakat untuk memilih Prabowo dalam Pilpres 2024. Dan kami menganggap semua capres adalah putra terbaik Indonesia, dan yang bisa menilai kuat atau tidaknya adalah rakyat Indonesia yang akan menentukan imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, debat panas antara politikus Gerindra Andre Rosiade dan politikus PDIP Adian Apitupulu terjadi saat pemaparan survei calon presiden Poltreking. Keduanya memperdebatkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Awalnya Adian menyebutkan survei elektabilitas capres yang dipaparkan Poltreking diambil pada periode sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bacapres. Sehingga, Adian memandang semestinya survei dilakukan sekali lagi untuk memastikan betul elektabilitas Ganjar saat ini. Jadi sebenarnya ini survei kita masih butuhkan satu survei lagi untuk menghitung pasca deklarasi seperti apa, setelah kemarin U20 dia turun lalu dia naik lagi, kemudian pasca deklarasi seperti apa, kata Adian dalam survei yang disiarkan secara daring, Jumat, 28 April 2023. Adian kemudian menilai elektabilitas Ganjar terus mengalami peningkatan jika dilihat melalui tren survei yang dipaparkan oleh Poltreking. Sehingga, ia memandang peluang Ganjar menyalip Prabowo sangatlah besar apabila survei dilakukan selepas deklarasi. Anggota DPR RI itu meyakini Ganjar bisa jauh mengungguli Prabowo. Pasalnya, sebelum deklarasi saja, hasil survei Ganjar hanya terpaut 0,% dibandingkan Prabowo yang sudah lama mengumumkan deklarasi sebagai bacapres. Kalau kemudian belum dideklarasikan saja, nilai surveinya Ganjar cuma selisih 1, dengan Prabowo yang sudah deklarasi sekian lama, sebagai calon presiden dari Gerindra. Nah kalau kemudian angka survei tadi sebelum deklarasi, sementara Prabowo sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari Gerindra ya tentu sebuah perbandingan yang tidak apple to apple ya. Perbandingan apple to apple itu kalau sudah sama-sama deklarasi, terangnya. Dia kemudian menyinggung momen di mana hasil survei bacapres lainnya, Anies Baswedan yang sempat mengungguli paslon lainnya seuai deklarasi. Kenapa demikian? Dari apa yang terjadi pada Anies, dia sempat naik saat deklarasi, tadinya dia di bawah, lalu sempat naik pada deklarasi. Artinya deklarasi ini sangat signifikan untuk kemudian mendongkrak elektabilitasnya keterpilihannya, ucapnya. Jadi kalau mau dibuat apple to apple adalah seluruh capres setelah dia deklarasi, dan kalau dari trennya saya percaya bahwa setelah deklarasi di survei, maka Prabowo akan jauh di bawah Ganjar,
imbuhnya. Karena itu, Adian mengaku percaya diri dengan elektabilitas Ganjar Pranowo ke depannya. Dia meyakini Ganjar bakal keluar sebagai pemenang dan mengalahkan Prabowo. Bagaimana ya? Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah? Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya enggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Kayaknya gimana gitu, enggak asik gitu loh. Andre hihihi, ujarnya. Andre kemudian membalas Adian. Dia menganggap Adian sedang menunjukkan sikap angkuh. Dia kemudian menyinggung Presiden AS, Abraham Lincoln yang pernah berpuluh-puluh kali kalah dalam kontestasi Pilpres AS. Saat itulah debat panas terjadi. Orang angkuh bakal kalah, biasa itu. Mungkin enggak baca sejarah juga. Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, YG ke-21 itu menjadi Presiden Amerika, ujar Andre. Bukan, maksudnya begini Andre, jangan emosional dong lu gimana. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus enggak greget gitu loh Andre, balas Adian. Gak apa-apa. Mungkin ada yang angkuh dan sombong yang gak apa-apa, balas Andre lagi. Ini bukan angkuh dong. Kita cuma berharap ada perbandingan yang memang apple to apple, ada pertarungan yang apple to apple misalnya, petinju yang menang sekian kali kemudian masuk ke ring tinju dengan petinju yang sudah menang dengan jumlah hampir sama. Nah ini kan agak kurang asyik ketika kita diadu yang berkali-kali menang dengan yang belum pernah menang gitu loh itu doang, jawab Adian.